Di sebuah negara kecil di Eropa, ada sebuah kisah cinta yang bertahan hingga detik-detik terakhir, di mana pilihan untuk mengakhiri hidup bersama adalah ungkapan cinta sejati yang tidak biasa, tapi kontroversial kalau di negara kita ya. Halo, selamat datang di Kisah Kontinental. Kamu bisa menekan tombol subscribe agar bisa mengarungi kisah-kisah selanjutnya. Mereka adalah Jane dan Els, pasangan yang telah bersama selama lebih dari 5 dekade. Pertama kali mereka bertemu juga saat mereka masih anak-anak, jadi bisa dikatakan bahwa pernikahan mereka adalah cerminan kebahagiaan dan kesetiaan. Jane dan Els melewati suka dan duka kehidupan bersama dari membesarkan anak-anak hingga pensiun. Jane adalah atlet hoki muda di Belanda, lalu menjadi guru olahraga, sedangkan Els adalah seorang guru. Namun, waktu, seperti halnya cinta, tidak pernah abadi. Seiring bertambahnya usia, kesehatan mereka semakin menurun. Els mulai kehilangan ingatan dengan demensianya, sementara Jane didiagnosis dengan penyakit yang perlahan-lahan merenggut mobilitasnya. Salah satunya adalah penyakit punggung yang parah dan operasi untuk punggungnya tersebut juga tidak berhasil membuatnya sembuh. Setelah bertahun-tahun menghadapi penderitaan fisik dan emosional, Jane dan Els membuat keputusan yang sulit. Mereka tidak ingin hidup mereka berakhir dengan kesakitan dan kesulitan. Mereka juga sempat masuk ke NVVE, sebuah organisasi di Belanda yang mengadvokasi hak untuk mati. Dalam sebuah percakapan yang menyayat hati, mereka berdua sepakat untuk mengakhiri hidup bersama. Di Belanda, euthanasia adalah keputusan yang legal dalam kondisi tertentu. Jane dan Els tahu bahwa ini adalah pilihan yang bisa mereka ambil. Namun, keputusan untuk melakukan euthanasia bukanlah sesuatu yang sederhana. Proses ini membutuhkan evaluasi medis dan mental yang ketat. Jane dan Els harus melalui serangkaian pemeriksaan dan diskusi panjang sebelum akhirnya diberi izin untuk melanjutkan proses tersebut. Dan pada hari yang telah ditentukan, di dalam keheningan yang damai, Jane dan Els menghabiskan momen terakhir mereka bersama, dikelilingi oleh keluarga yang mencintai mereka. Mereka mengakhiri hidup dengan cara yang mereka pilih, dengan tenang dan bersama, seperti yang selalu mereka inginkan. Nah, ini adalah akhir yang mereka pilih sendiri ya, dan bagi mereka, itu adalah bentuk cinta yang paling sejati. Namun, euthanasia, sebuah kata yang sering kali menimbulkan perdebatan sengit di berbagai belahan dunia, itu menjadi kontroversi ya. Ada yang melihatnya sebagai hak asasi untuk menentukan akhir hidup, sementara yang lain memandangnya sebagai bentuk tindakan yang tidak etis. Nah, kita akan membahas sejarah euthanasia secara singkat. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kematian yang baik. Ini sudah menjadi bagian dari diskusi medis dan filosofis selama ribuan tahun. Pada masa Yunani kuno, beberapa pemikir seperti Socrates, Plato, dan Seneca berdebat mengenai peran euthanasia dalam masyarakat. Sementara Socrates bersikap netral, Plato menyatakan bahwa penderitaan yang tak tertahankan bisa menjadi alasan moral untuk kematian yang dipercepat. Namun, posisi moral dan agama tentang euthanasia berubah secara drastis seiring berkembangnya agama-agama besar, terutama Kristen. Gereja Katolik Roma misalnya, memandang hidup sebagai karunia ilahi yang tidak boleh diakhiri dengan sengaja. Sebuah pandangan yang kemudian menjadi dasar hukum di Eropa dan banyak negara barat lainnya. Pada abad ke-19, gerakan euthanasia modern mulai muncul tuh, terutama di Inggris dan Amerika Serikat, yang disertai dengan munculnya teknologi medis baru. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah gerakan euthanasia di Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1930-an, meskipun akhirnya dihalangi oleh hukum federal. Ada beberapa fakta menarik tentang euthanasia. Yang pertama, jenis euthanasia itu sendiri. Ada aktif, ada euthanasia pasif. Kalau aktif sendiri melibatkan tindakan langsung seperti memberikan suntikan mematikan kepada pasien. Ini dianggap sebagai tindakan aktif karena kematian terjadi akibat intervensi dokter. Sedangkan euthanasia pasif lebih kontroversial lagi. Dalam hal ini, perawatan yang dianggap sebagai penyelamat nyawa, seperti ventilator atau obat-obatan, itu dihentikan. Banyak negara yang tidak mengkategorikan ini sebagai euthanasia memang, karena dianggap sebagai penghentian perawatan medis yang tidak perlu. Tapi menurut kalian tuh gimana? Nah, next. Fakta yang kedua adalah perdebatan dalam agama. Yang pertama adalah agama Kristen, di mana banyak cabang Kristen memandang euthanasia sebagai dosa karena mengakhiri hidup melawan kehendak Tuhan. Sedangkan dalam agama Islam, euthanasia juga dilarang dalam Islam, karena setiap bentuk pengakhiran hidup tanpa izin Tuhan dianggap melanggar aturan agama. Al-Quran menyatakan bahwa hidup adalah anugerah yang harus dihormati dan hanya Allah yang berhak menentukan kapan seseorang meninggal. Dalam ajaran Buddha, membunuh adalah salah satu dari 5 larangan moral utama. Namun, beberapa interpretasi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengurangi penderitaan tanpa niat buruk mungkin bisa dipertimbangkan, tergantung pada niat individu itu sendiri. Nah, teman-teman yang beragama Buddha bisa
memberikan penjelasan lebih dalam ya soal ini. Oke, fakta yang ketiga adalah opini publik dan sosial. Dalam beberapa negara seperti Belanda dan Belgia, opini publik terhadap euthanasia sangat positif, sebagian karena budaya mereka yang lebih sekuler. Di sisi lain, di negara-negara dengan agama yang lebih dominan, seperti Amerika Serikat, atau di negara kita sendiri nih, seperti di Indonesia, debat ini tetap sangat kontroversial. Lalu, negara-negara mana aja nih yang melegalkan euthanasia? Nah, yang pertama ada negara Belanda. Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan euthanasia dan bantuan penghilangan nyawa diri sendiri. Itu tahun 2002 mereka melegalkannya. Untuk mendapatkan persetujuan euthanasia sendiri, pasien harus yang pertama menderita sakit yang tidak tertahankan tanpa ada harapan sembuh. Yang kedua berada dalam kondisi sadar saat membuat keputusan. Dan yang terakhir, permintaan euthanasia harus dilakukan secara sukarela dan tidak di bawah tekanan. Setelah Belanda menyusul negara Belgia pada tahun 2002 juga nih. Belgia mengikuti langkah Belanda, namun dengan pendekatan yang sedikit lebih longgar. Belgia bahkan mengizinkan euthanasia untuk anak-anak di bawah umur yang menghadapi penyakit terminal. Asalkan mereka dapat memberikan persetujuan secara sadar dan mendapat izin dari orang tua atau wali mereka. Lalu negara ketiga adalah Luxembourg, yaitu di tahun 2009. Luxembourg juga menjadi salah satu negara Eropa yang melegalkan euthanasia. Namun lebih terbatas dibandingkan Belanda dan Belgia. Luxembourg mengizinkan euthanasia dalam kasus penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Sedangkan negara Swiss, mereka memiliki undang-undang unik terkait euthanasia. Mereka tidak melegalkan euthanasia aktif, tetapi mereka mengizinkan bantuan penghilangan nyawa diri sendiri, asalkan orang yang membantu tidak memiliki motivasi egois. Disinilah Dignity Clinic di Swiss terkenal karena menawarkan layanan supip tourism, di mana pasien dari seluruh dunia datang untuk mendapatkan bantuan penghilangan nyawa. Selanjutnya ada negara Kanada. Pada tahun 2016, Kanada melegalkan euthanasia melalui Medical Assistance in Dying. Undang-undang ini memberikan hak bagi pasien dengan penyakit terminal atau yang mengalami penderitaan luar biasa untuk memberikan bantuan medis untuk mengakhiri hidup mereka. Kanada juga mengizinkan euthanasia untuk penderita penyakit mental dalam kasus-kasus tertentu sejak 2021. Yang terakhir adalah negara Spanyol. Pada tahun 2021, Spanyol menjadi salah satu negara terbaru yang melegalkan euthanasia. Keputusan ini sangat kontroversial di negara yang masih memiliki populasi Katolik besar, tetapi disahkan dengan dukungan mayoritas dari parlemen. Lalu pertanyaan terbesarnya, apa aja alasan dilegalkannya euthanasia? Yang pertama adalah hak asasi manusia. Pendukung euthanasia berpendapat bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, dan setiap orang berhak memutuskan kapan serta bagaimana mereka ingin mengakhiri hidup mereka. Ini adalah bagian dari hak kebebasan individu dan otonomi pribadi. Nah, yang kedua, penderitaan yang tak tertahankan. Banyak pasien dengan penyakit terminal mengalami penderitaan luar biasa yang tidak dapat diobati secara medis. Contoh paling umum adalah penderita kanker stadium akhir yang merasakan nyeri hebat meskipun mereka diberikan dosis obat penghilang rasa sakit tertinggi. Euthanasia dalam kasus ini dianggap sebagai pilihan yang lebih manusiawi. Lalu yang ketiga adalah penghematan biaya kesehatan. Walaupun bukan alasan utama, beberapa analis ekonomi berpendapat bahwa euthanasia dapat membantu mengurangi beban keuangan pada sistem perawatan kesehatan. Pasien dengan penyakit terminal seringkali memerlukan perawatan yang sangat mahal, sementara prognosis mereka sangat kecil untuk sembuh. Namun, pandangan ini sangat kontroversial karena memunculkan isu moral tentang nilai kehidupan dibandingkan dengan biaya. Yang keempat, kualitas hidup yang menurun. Beberapa pasien yang menjalani prosedur medis panjang tanpa ada tanda perbaikan kualitas hidup memilih euthanasia untuk menghindari hidup dalam kondisi yang tidak bermartabat. Hal ini menjadi argumen etis karena mempertanyakan apakah hidup tanpa harapan pemulihan dapat tetap disebut hidup. Lalu jadilah tuh ada perdebatan etika dan potensi penyalahgunaan. Yang pertama itu isu moral dan etis. Banyak yang berpendapat bahwa tidak ada orang yang berhak untuk memutuskan kapan kehidupan berakhir, kecuali Tuhan. Ada juga kekhawatiran bahwa legalisasi euthanasia bisa membuka pintu bagi penyalahgunaan, seperti menekan pasien untuk memilih euthanasia demi mengurangi beban keuangan keluarga atau sistem kesehatan. Nah, yang kedua, potensi penyalahgunaan. Di negara-negara di mana euthanasia legal, ada pengawasan ketat untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan benar. Namun,
Ada kekhawatiran bahwa undang-undang yang terlalu longgar dapat disalahgunakan. Contohnya, di Belanda, kasus euthanasia untuk orang dengan gangguan mental atau orang tua dengan demensia menimbulkan kontroversi tentang sejauh mana seseorang bisa memberikan persetujuan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah euthanasia seharusnya menjadi hak asasi manusia, ataukah ada batasan moral yang harus dijaga? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau menurut kalian ini edukatif, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.